Halo teman-teman, di sini saya akan membahas topik mengenal gaya belajar nih. Kita sadari atau tidak, ketika belajar masing-masing siswa punya gaya belajar yang belum tentu sama. Oleh karena itu, jangan buru-buru menudingnya malas belajar bila nilainya di sekolah menurun. Mungkin penyebabnya karena dia dipaksa belajar dengan cara yang bukan gayanya. Ada yang suka belajar dengan suasana yang tenang, ada yang sambil belajar mendengarkan musik, ada yang belajar sambil praktek, ada pula yang lebih suka belajar cukup dengan membaca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, maka dari itu setiap siswa memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang berbeda satu sama lainnya. Ini sangat tergantung pada gaya belajarnya. Manfaat memahami gaya belajar individu itu sangat penting, karena siswa ataupun guru akan lebih mudah untuk menentukan strategi belajar yang sesuai dengan kemampuan siswa. Ada banyak keuntungan untuk memahami gaya belajar agar dalam belajar kita bisa memproses informasi dengan lebih efisien. Beberapa manfaat tersebut meliputi yang pertama, memaksimalkan potensi belajar siswa. Yang kedua, memahami cara belajar siswa yang terbaik dan bisa mendapatkan nilai lebih baik pada ujian dan tes. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan di dalam kelas. Yang keempat, mengembangkan motivasi untuk belajar. Gaya belajar siswa itu ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itu sebabnya siswa yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti panduan warna dan lainnya. Ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama, mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Yang keempat, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang kelima, sulit menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Yang keenam, tidak mudah didistraksi dengan keramaian. Yang ketujuh, suka menggambarkan apapun di kertas. Cara belajar yang tepat untuk tipe visual. Yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, saat belajar bisa sambil melakukan doodling supaya lebih fokus. Yang keempat, menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Yang kelima, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Yang kedua, ada gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Siswa tipe belajar ini tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Tipe auditori ini biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Ciri-ciri gaya belajar auditori. Yang pertama, suka mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Yang kedua, senang mendengarkan. Yang ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang keempat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Yang kelima, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Yang keenam, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Yang ketujuh, biasanya merupakan pembicara yang fasih. Yang kedelapan, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru.
Cara belajar yang tepat untuk tipe auditori. Yang pertama, belajar sambil mendengarkan musik yang disukai. Yang kedua, sambil merekam saat guru mengajarkan, lalu di kemudian hari didengar kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara yang pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami ataupun mengingat materi. Yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar dengan melibatkan gerakan. Biasanya siswa tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku tetapi juga mempraktikkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya, siswa yang memiliki gaya belajar tipe ini biasanya tidak betah berdiam diri terlalu lama di kelas. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktik. Yang kedua, kadang kesulitan dalam menulis tapi pandai dalam bercerita. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga dan menari. Yang keempat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat gerakan tubuh. Yang kelima, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Cara belajar yang tepat untuk tipe kinestetik. Yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sederhananya menjentikkan jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan guru. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi di pelajaran, misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Alternatif yang bisa diberikan guru yaitu mengevaluasi dan menginovasi kembali dalam hal pengajaran di kelas. Bisa dengan melihat teori belajar yang sudah ada. Guru yang berperan sebagai pendidik atau pengajar akan berusaha menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang perlu diketahui dari proses belajar mengajar adalah ilmu pengetahuan yang didapat dan bertambahnya ilmu pengetahuan hanya salah satu bagian kecil dari kegiatan untuk membentuk kepribadian seutuhnya. Dalam proses belajar mengajar ada yang namanya teori belajar. Teori belajar dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Namun ada beberapa guru yang lebih suka mengajar berdasarkan pengalaman saat belajar. Maksudnya, dalam beberapa kasus, guru sudah menemukan cara jitu untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya tanpa harus mengetahui teori belajar. Pada dasarnya, teori belajar sangatlah banyak, tetapi teori belajar yang sering digunakan oleh beberapa guru atau pendidik ada 4, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, dan teori belajar humanistik. Sekiranya itulah implementasi psikologi pendidikan di sekolah dasar dengan topik mengenal gaya belajar siswa. Saya Nuraini Amalia Putri mengucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah kata. Dadah.